Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian relasi. Apa itu relasi? Yaitu hubungan antara satu himpunan dengan himpunan lain dapat terjadi dalam berbagai macam keadaan. Sebagai contoh, relasi yang ada dalam matematika, yaitu hubungan antara bilangan asal dan akar kuadratnya, matriks dan determinannya, sudut dan nilai sinusnya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemaparan koordinat dan pemaparan matriks. Pemaparan koordinat adalah relasi dapat dipaparkan melalui sistem koordinat. Setiap pasangan berurutan dalam relasi dipresentasikan sebagai titik pada diagram koordinat. Contoh, relasi R sama dengan Microsoft temannya Windows, IBM temannya OS per 2, dan Macintosh temannya Mac OS. Contohnya, titik di Microsoft harus sama dengan titik dengan Windows, dan titik di IBM harus sama dengan titik di OS per 2. Titik di Macintosh harus sama dengan titik di Mac OS. Selanjutnya, ada pemaparan matriks. Relasi juga dapat dipaparkan melalui sebuah matriks. Matriks relasi biner biasanya terdiri dari nilai 1. Jika ada relasi antara dua elemen pasangan berturut, dari 0 jika tidak ada relasi antara dua elemen pasangan berturut. Dari contoh 2.3, relasi R dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks sebagai berikut, dengan baris mewakili elemen dari himpunan pertama dan kolom mewakili elemen dari himpunan kedua. Dari tabel berikut. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pemetaan atau diagram panah. Pemetaan adalah paparan visual relasi dengan menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain yang menggunakan panah. Dalam sebuah relasi, satu anggota pada himpunan pertama dapat dipetakan ke lebih dari satu anggota himpunan kedua. Contohnya, ada tertera himpunan aplikasi, yang dimana ada Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, OpenOffice, DA, GIMP. Terus ada himpunan sistem operasinya yang terdapat pada Windows dan Linux. Jadi pemaparannya itu, panah dari Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint itu panahnya ke Windows. Dan panah dari OpenOffice, DA, GIMP itu panahnya ke Linux, yang seperti tertera pada gambar di samping. Yang keempat, ada graf berarah, di mana graf berarah merupakan gambaran yang paling tepat untuk relasi atau relasi pada satu himpunan dengan aturan-aturan sebagai berikut. Yang dimana aturan-aturannya itu yang pertama, setiap anggota himpunan X digambarkan dengan lingkaran. Terus yang kedua, garis berarah atau busur antar lingkaran menggambarkan adanya relasi antara anggota himpunan. Jadi, pasangan-pasangan anggota himpunan tersebut termasuk dalam relasi. Contohnya, misalkan ada himpunan tugas X sama dengan A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan relasinya itu persyaratan untuk, misalnya A1 persyarat untuk A2, berarti arah panah dari A1 itu ke A2. Jadi A1 persyarat untuk A2 dan A4, terus A3 persyarat untuk A5 dan A6, terus A6 bukan persyarat untuk yang lain. Jadinya seperti yang gambar di samping, bahwasanya graf yang grafnya itu akan menunjukkan panah dari simpul yang menjadi persyarat ke simpul yang memerlukan persyaratan tersebut. Seperti gambar yang di samping. Ada A1, dia panahnya ke A2 dan ke A4. Terus yang A3 itu dianya panahnya arah ke A5 dan ke A6. Yang A6 karena dia bukan persyaratan untuk yang lain, jadi dia berhenti sampai di situ saja. Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operasi dalam relasi biner. Jadi, relasi di sini sama seperti himpunan. Relasi juga dapat dioperasikan. Jadi, ada beberapa jenis operasi relasi biner, yaitu inverse relasi dan juga komposisi relasi. Inverse relasi sama seperti namanya, inverse, yang berarti pembalikan atau penukaran. Jadi inverse relasi di sini
dapat didefinisikan sebagai penukaran atau pembalikan relasi asli dengan mengubah susunan relasi asli itu sebelumnya. Nah, jadi kita di sini memiliki contoh permisalan yaitu relasi R. Relasi R di sini menyatakan bahwa adalah ibu kota dari. Nah, maksud adalah ibu kota dari di sini yaitu seperti Jakarta. Jakarta itu merupakan ibu kota dari Indonesia. Yang kedua, Paris. Nah, Paris di sini merupakan ibu kota dari negara Prancis. Yang ketiga, Berlin. Berlin di sini merupakan ibu kota dari negara Jerman. Maka, inverse relasi dari relasi R asli tadi menjadi Indonesia memiliki ibu kota yaitu Jakarta. Mengapa menjadi Indonesia memiliki ibu kota menjadi Jakarta? Karena sesuai definisi dari inverse relasi yaitu penukaran atau pembalikan. Jadi relasi R yang awalnya Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia di inverse menjadi Indonesia memiliki ibu kota yaitu Jakarta. Yang kedua, Prancis memiliki ibu kota yaitu Paris. Dan yang ketiga, Jerman memiliki ibu kota yaitu Berlin. Oke. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu komposisi relasi. Nah, jadi definisi dari komposisi relasi di sini ialah operasi yang mengkombinasikan dua relasi yang cocok atau sesuai. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini di contohnya ditunjukkan dua buah relasi, yaitu relasi P dan juga relasi Q. Relasi P di sini beranggotakan X, yang dimana X memiliki anggota lagi yaitu X1, X2, dan X3. Dan juga Y, yang dimana Y di sini juga memiliki anggota yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Relasi kedua yaitu relasi Q. Relasi Q di sini memiliki anggota yaitu Y, yang dimana Y memiliki anggota lagi yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4, dan Z yang memiliki anggota Z1 dan Z2. Diagram panah X1 ke Y1, Y1 ke Z1. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu komposisi relasi. Nah, jadi komposisi relasi di sini dapat didefinisikan sebagai sebuah operasi dengan mengkombinasikan dua buah relasi biner yang sesuai atau cocok. Nah, jadi di sini kita memiliki contoh yang dimana kita memiliki dua buah relasi, yaitu relasi P dan juga relasi Q. Relasi P di sini menunjukkan dari himpunan X ke himpunan Y, dan relasi Q menunjukkan dari himpunan Y ke himpunan Z. Himpunan X berisi elemen X1, X2, dan X3. Himpunan Y dari relasi P berisi elemen Y1, Y2, Y3, dan Y4. Himpunan Y, elemen dari himpunan Y
relasi Q berisi Y1, Y2, Y3, dan Y4. Himpunan Z berisi Z1 dan Z2. Nah, jadi diagram panahnya bisa digambarkan seperti X1 menuju Y1 dan Y1 menuju Z1. Syarat agar dua buah relasi dapat dikomposisikan, misalnya contoh relasi tadi yaitu relasi P dan Q, maka mereka harus didefinisikan sebagai relasi P dengan anggota himpunan X menuju Y dan relasi Q dengan anggota Y menuju Z. Nah, penting di sini bahwa kodomain dari relasi pertama, kodomain atau daerah tujuan, yaitu himpunan Y di relasi P harus sama dengan domain atau daerah asal dari relasi kedua, yaitu relasi Q. Jadi diagram panahnya dapat digambarkan seperti berikut. Elemen X2 menuju elemen Y2, elemen Y2 menuju elemen Z1, elemen X2 menuju elemen Y3, dan elemen Y3 menuju Z2, elemen X3 menuju elemen Y4, dan elemen Y4 menuju Z2. Maka dapat disimpulkan komposisi relasi dari P komposisi Q dari X ke Z adalah Q, yang dimana X1 menuju Z1, X2 menuju Z1, X2 menuju Z2, dan X3 menuju Z2. Selanjutnya yaitu ada ekivalen, kompatibel, dan ordering relasi. Yang pertama, relasi ekivalen. Sebuah relasi binari dikatakan ekivalen apabila memenuhi sifat refleksi, simetri, dan transitif. Sebuah relasi bersifat refleksi jika XX elemen dari R. Untuk setiap X, elemen X. Sebuah relasi bersifat simetri apabila setiap pasangan anggota himpunan X, jika XY adalah anggota relasi, maka YX anggota relasi juga. Atau jika XY elemen dari relasi, maka YX juga elemen dari relasi. Yang ketiga, sebuah relasi bersifat transitif apabila tiga anggota X, Y, Z dalam himpunan X, XY elemen dari R, YZ elemen dari R, maka XZ elemen dari relasi. Contohnya itu ada, misalkan nama mahasiswa, nilai mata kuliah, umur ditabelkan seperti di samping. Karena contoh pertama nama-nama mahasiswa berlainan, maka himpunan mahasiswa dapat kita definisikan sebagai X himpunan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu diambil dari nama-nama depan mahasiswanya. Sekarang kita buat sebuah relasi R dari X ke X berdasarkan nilai mahasiswa. Relasi X ke X, contohnya itu kayak ada yang di tabel itu, namanya Ali kan. Ali itu nilainya B. Yang nilainya B selain Ali itu ada si Gali. Atau kita inisialkan jadi G. Jadi AG. Jadi R relasinya itu AA, AG. AA sama AG, terus A. Siapa itu yang selain nilainya, selain si A sama si G tadi yang nilainya B, ada lagi yang nilainya B, itu si Ina. Ina itu nilainya B juga. Terus satu lagi itu ada si Jono, jadi AJ. Jono itu pun nilainya B juga. Lanjut kita ke nilai C. Si Beni. Beni nilai C, jadi BB duluan. Yang kedua itu ada si Cica. Cica nilai C juga, jadi BC. Terus siapa lagi yang nilai C? Yang nilai C di situ ada Hani. Hani itu nilai C. Jadi B sama H. Terus bagian C-nya C
C itu tadi kan si Cica kan nilainya C, jadi dibolak-balik lagi. Jadi dari awal, dari si Beni, dari si Beni. Dari CB, gitulah selanjutnya sampai J. Bila relasi X ke X kita paparkan dalam matriks, itu ada kayak di PPT, A ke A jadi satu gitu kan, sejajar. B ke B, C, D, E, F, G, H, I, gitu-gitu sampai J. Merupakan anggota relasi simetri karena AG, GA, bolak-baliknya. Misalkan kayak tadi itu ada BC, CB gitu. Selanjutnya pun juga kayak gitu. Terus relasi transitif karena AG, GJ, dan AJ yang anggota relasinya. Jadi, X ke X berdasarkan nilai mahasiswa adalah nilai ekivalen. Selanjutnya, relasi kompatibel. Sebuah relasi binari dikatakan kompatibel apabila memenuhi sifat simetri, refleksi, tetapi tidak harus transitif. Dari tabel mahasiswa sebelumnya yang dari relasi ekivalen tadi, kita dapat membuat relasi kompatibelnya. Seperti contoh gambar yang di belakang saya itu. Dari contoh di situ ada 6 kelompok mahasiswa dengan relasi kompatibelnya. Yaitu misalkan Ali, Hani, dan Ina sama itu dikompatibelkan karena sama matkulnya dan sama umurnya. Matkul itu mata kuliahnya. Terus Hani dan Beni karena sama nilai dan sama umurnya. Kalau Cica itu tidak ada kompatibelnya, dia beda sendiri dan bukan tidak kompatibelnya, tapi dia beda sendiri dari yang lain atau tidak ada yang sama. Gali dan Jono sama nilai dan umurnya. Fani dan Jono sama mata kuliah dan umurnya. Dani dan Eva sama nilai karena sama nilai mata kuliah dan umurnya. Selanjutnya poset partially ordered set. Sebuah relasi binari pada himpunan semesta dikatakan poset apabila jika relasi tersebut bersifat refleksi, antisimetri, dan transitif. Sebuah relasi binari bersifat antisimetri jika X dan Y anggota himpunan X, bila X, Y elemen dari relasi, dan YX elemen dari relasi, maka X sama dengan Y. Dalam poset terdapat istilah-istilah penting, seperti upper bound atau UBI. Itu artinya batas atas adalah semua elemen, himpunan di atas himpunan bagian yang akan kita cari batas atasnya. Yang kedua ada least upper bound atau LUB. Batas atas terkecil adalah elemen dari upper bound yang paling dekat atau langsung didahului himpunan bagian yang kita cari batas atas terkecilnya. Yang ketiga itu ada lower bound atau LB, batas bawah. Adalah semua elemen himpunan di bawah himpunan bagian yang akan kita cari batas bawahnya. Yang dimana setiap elemen dalam himpunan bagian itu dapat dibandingkan dengan semua elemen batas bawahnya. Yang keempat, greatest lower bound atau GLB, batas bawah terbesar, adalah elemen dari lower bound yang paling dekat atau langsung mendahului himpunan bagian yang kita cari batas bawah terbesarnya. Contohnya itu misalkan himpunan A, B, C, D, F, G, diorder menurut diagram Hess di bawah. Pandang sub himpunan A yaitu himpunan B itu ada C, D, E. Maka batas atas dari B atau UB B yaitu ada ABC. C termasuk batas atas karena C mendominasi D dan E. C termasuk batas atas dari B karena C langsung didahului oleh D dan E. Batas bawah dari B atau LBB, FG bukan batas bawah dari B karena G tidak mendahului D. G dan D tidak dapat dibandingkan. Batas atas terkecil dari B adalah C, karena C langsung mendahului A dan B, atau C mendominasi A dan B. Yang terakhir, batas bawah terbesar dari B, GLB atau GLBB, yaitu F. Poset dapat memiliki GLB dan LUB lebih dari satu, atau tidak tunggal. Jadi, kesimpulannya yaitu relasi merupakan konsep dasar dalam matematika diskrit yang menjelaskan hubungan antara dua himpunan atau antar unsur dalam satu himpunan. Relasi dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk seperti koordinat, matriks, pemetaan atau diagram panah, dan graf berarah atau diagram. Untuk memudahkan pemahaman, terdapat beberapa operasi jenis relasi penting, yaitu inverse relasi, menukar posisi elemen pada pasangan berurutan. Komposisi relasi, menggabungkan dua relasi yang saling berkaitan. Relasi ekivalen,
memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi kompatibel memenuhi sifat refleksif dan simetris saja. Poset partially ordered set, relasi yang bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif, menggambarkan hubungan mendahului atau didahului. Dengan memahami konsep relasi, seseorang dapat menganalisis keterhubungan antar elemen secara sistematis, baik dalam bidang matematika, logika, maupun ilmu komputer, karena relasi menjadi dasar bagi struktur-struktur data, pemetaan, dan logika formal.